Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Abdullah. Saya mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai materi tentang teks deskripsi. Nah, barangkali ada yang sudah tahu, ada yang juga belum tahu ya mengenai apa itu teks deskripsi. Nah, sebelumnya kita akan membahas beberapa topik dalam video ini. Yang pertama mengenai pengertian teks deskripsi, yang kedua tujuan teks deskripsi, yang ketiga ciri-ciri teks deskripsi, yang keempat jenis-jenis teks deskripsi. Oke, selanjutnya pengertian teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan objek. Nah, di dalam teks ataupun kalimat dalam sebuah wacana deskripsi harus menggambarkan objek-objek tertentu, baik itu objek mati ataupun objek hidup maksudnya. Dan yang selanjutnya itu tujuan teks deskripsi. Ialah menggambarkan objek dengan merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, dalam wacana teks deskripsi harus digambarkan secara rinci dan juga subjektif mengenai objek yang akan ditulis dalam wacana tersebut melalui sudut pandang penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Sudah jelas ya, namanya teks deskripsi. Tadi juga pengertiannya itu menggambarkan suatu objek, pasti harus ada ciri-ciri menggambarkan ya. Yang kedua yaitu melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamatinya. Yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri subobjek secara terperinci. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama yaitu secara umum ya, ini adalah teks yang menggambarkan suatu ruang atau peristiwa. Nah, dalam jenis-jenis teks deskripsi secara umum, salah satunya tempat ya. Teks deskripsi tempat itu contohnya seperti cerita dongeng. Nah, di sana kan ada tema, ya strukturnya ada tema, ada latar waktu, ada latar waktu atau latar tempat ya. Di sana bisa digambarkan secara tersirat ataupun tersurat. Nah, yang kedua yaitu teks deskripsi waktu. Adalah teks yang menggambarkan urutan waktu. Urutan waktu di sini seperti siang, pagi, sore, malam, ataupun jam-jam sekian. Nah, yang ketiga yaitu teks deskripsi orang. Adalah teks dengan pendeskripsian orang akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Yang selanjutnya itu jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Yang pertama, deskripsi sugestif, bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya memberikan satu contoh mengenai teks deskripsi sugestif. Nah, ini ada contohnya berjudul Hari Pertama Kali Masuk Sekolah. Hari ini adalah hari pertamaku masuk sekolah. Saat sampai di sekolah, aku diperkenalkan dengan wali kelasku oleh kepala sekolah yang memiliki kumis setebal rumput ilalang. Kemudian, wali kelasku yang tersenyum dengan bersahaja ke arahku membuatku merasa sedikit tenang dan hangat di tenaga lingkungan baru. Walaupun banyak mata tertuju kepadaku, menelanjangiku,
ketika berdiri di depan kelas, seolah-olah ingin mengupas tuntas segala yang ada pada diriku, terutama anak berkacamata dan berkepang kuda yang duduk sendiri tepat di depan meja guru. Nah, selanjutnya itu deskripsi ekspisitoris atau teks deskripsi teknis yang bertujuan untuk memberi identifikasi atau informasi secara rinci mengenai objek yang dituju. Nah, ini contohnya ruang kelas 7B. Ruang kelas 7B terletak di lantai 1. Ruang kelas 7B itu bersebelahan dengan ruang BK. Ketika masuk di ruang kelas 7B, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja berjajar rapi. Di sudut depan terdapat sebuah lemari kayu. Lemari itu berisi buku-buku, beberapa tumpuk kertas, dan mukena milik siswa. Dan lemari itu terlihat cukup kelas. Selanjutnya yaitu teks deskripsi tidak hanya berupa teks saja, ada juga yang audio, berupa audio. Nah, ini adalah teknik atau langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik di sini tema, ide atau gagasan mengenai apa yang akan kita bahas dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Tentu dalam setiap hal atau apapun itu pasti memiliki tujuan, sama halnya dengan menyusun teks deskripsi. Tentukanlah tujuan. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk hiburan kah teksnya, atau untuk yang sifatnya edukasi, atau bagaimana. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, untuk membuat suatu teks deskripsi, penting sekali mengumpulkan informasi, bahan. Nah, nantinya informasi dan bahan ini akan dijadikan sebagai suatu isi dari teks deskripsi tersebut. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Sebelum membuat teks deskripsi, alangkah lebih baiknya dibuatkan suatu kerangka gitu. Apa yang akan kita buat, seperti tadi topik, tujuan, dan lain-lain. Dan yang kelima itu mengembangkan kerangka karangan. Nah, sekian. Terima kasih. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan dalam mempresentasikan atau mempresentasikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.